keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama di edisi Jaksa Menyapa hari ini, Kamis 19 November 2020. Dan saya bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba dalam tema peran Kejaksaan Negeri Bulukumba dalam penegakan hukum. Sudah hadir di studio hari ini Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Bapak Hartam Edianto SH MHum. Assalamualaikum, selamat siang Pak Hartam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Baik, ini saya supaya akrab saya panggilnya Pak Edi, Pak Hartam atau? Pak Hartam boleh. Pak Hartam, Ya. baik. Kemudian ada Ibu Andi Novianti SHMH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Novi. Waalaikumsalam, selamat siang. Baik, kemudian ada Bapak Muhammad Yusran, Kepala Seksi Intelijen. Assalamualaikum, selamat siang Pak Yusran. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Baik, kemudian ada Bapak Andi Tirta Masaguni SH, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tirta. Waalaikumsalam, selamat siang. Dan ada Ibu Kasma Saleh SH, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Kasma. Waalaikumsalam, selamat siang. Baik. Dan ini kita ngobrolnya tentang peran Kejaksaan Negeri Bulukumba dalam penegakan hukum. Saya langsung ke Pak Martam selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba. Banyak masyarakat yang setelah mendengarkan Jaksa Menyapa ini sudah paham apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari kejaksaan yang tersebar di 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Namun lebih spesifik lagi untuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba, mungkin ada hal yang berbeda dibandingkan dengan kabupaten lain maupun kota lain yang ada di Sulawesi Selatan. Silakan Pak Hartam. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, seluruh pendengar Radio Pro 1 FM Makassar. Kami di sini dari Kejaksaan Negeri Bulukumba, pada dasarnya tugas dan fungsi seluruh kejaksaan di Indonesia sama, yaitu terkait dengan penegakan hukum, di mana kejaksaan sendiri merupakan lembaga pemerintah yang bergerak di bidang penegakan hukum, melaksanakan kekuasaan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Secara garis besar setiap daerah sama, hanya mungkin dari sisi kedaerahan yang berbeda-beda, yaitu antara tingkat provinsi dan kejaksaan di Kejaksaan Tinggi dan tingkat kabupaten kota di Kejaksaan Negeri. Jadi prinsipnya sama, Bu. Baik. Prinsip yang sama yang dipegang ya oleh semua kejaksaan negeri yang ada di seluruh Indonesia, juga di Sulawesi Selatan. Saya kembali lagi untuk lebih spesifiknya ya, untuk di Bulukumba sendiri mungkin ada kasus-kasus atau penanganan yang sudah dilakukan oleh pihak kejaksaan yang berbeda dibandingkan kejaksaan kabupaten atau kota lain di Sulawesi Selatan. Ada inovasi khusus mungkin kalau di kejaksaan Kabupaten Goa itu seingat saya ada membuat ruangan khusus untuk menerima masyarakat yang akan melakukan konsultasi masalah hukum ya. Ini agar masyarakat tidak salah melangkah dalam melakukan atau mengadukan kasus-kasus hukum. Nah, kalau di Kabupaten Bulukumba seperti apa, Pak Hartam? Baik, terkait dengan penyediaan ruangan, tentunya masalah pelaporan masyarakat semuanya ada di kami, ada namanya pelayanan terpadu satu pintu, dan juga kami menyediakan juga ruang konsultasi baik untuk pelayanan hukum maupun pengaduan. Jadi di sini juga kami juga menyediakan tempat dan ruangan untuk
menerima pengaduan masyarakat maupun masyarakat yang ingin berkonsultasi dengan pihak kejaksaan terkait masalah-masalah hukum. Baik. Sementara itu untuk penanganan kasus-kasus yang paling yang paling sering diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba itu kasus apa saja, Pak? Pada umumnya yang terjadi di Bulukumba yaitu kasus penganiayaan maupun pembunuhan. Oke. Dan selain itu juga ada narkotika. Oke. Ada selain untuk menangani kasus mungkin ada usaha untuk mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kasus-kasus seperti itu. Baik, terkait dengan masalah pencegahan, kalau yang biasanya sebelum masa pandemi tentunya kami melakukan penyuluhan hukum ke masyarakat maupun melakukan kegiatan-kegiatan jaksa masuk sekolah untuk generasi muda, yaitu pencegahan terkait dengan narkotika, masalah perlindungan anak, itu kami lakukan secara fisik. Namun demikian di masa pandemi ini tentunya mungkin frekuensinya agak berkurang. Oke, jadi inovasi yang dilakukan selama masa pandemi apa saja? Selama masa pandemi kami melakukan siaran secara virtual, jadi penyuluhan hukumnya dilakukan secara virtual. Oke, melalui website atau ada akun YouTube mungkin ya? Akun YouTube sendiri. Dengan pihak ada satu kampus juga, itu juga melalui bukan YouTube tapi melalui aplikasi Zoom. Melalui aplikasi Zoom. Jadi memang fokus pada satu institusi atau instansi tertentu ya? Iya, yang bisa memberikan kesempatan untuk kami untuk melakukan penyuluhan. Salah satu kasus yang paling booming ya semenjak masuk masa pandemi Maret hingga saat ini itu adalah pendampingan maupun juga kasus yang dilaporkan seputar penyalahgunaan dana bansos, BLT dan seterusnya ini ya. Itu apakah juga cukup marak di Bulukumba? Untuk saat ini kami sedang melakukan penyidikan terkait dengan kasus jaminan persalinan di Dinas Kesehatan Bulukumba tahun anggaran 2019. Jadi terkait dengan penyalahgunaan anggaran terkait dengan jaminan persalinan. Oke, masih fokus ke sana ya. Iya. Kalau untuk pendampingan penggunaan realokasi dan juga refocusing dana selama masa pandemi, koordinasi dengan instansi terkait misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial atau pemerintah kabupaten setempat? Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Kasidatun. Baik, silakan. Ibu Kasidatun, Ibu Kasma ya. Ibu Novi ya. Silakan Ibu Novi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyambung dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba bahwa untuk penegakan hukum di Kabupaten Bulukumba itu mungkin dibandingkan dengan kabupaten lain. Kalau di Kabupaten Bulukumba itu kita ada 3. Ada daerah pegunungan, daratan dan pesisir. Oke. Jadi di Kabupaten Bulukumba itu ada di daerah daratan itu suatu suku namanya suku Kajang. Suku Kajang ini dia memperlakukan di sana hukum adat. Itulah perbedaan dengan kabupaten lain. Jadi segala sesuatu yang terjadi di suku Kajang itu diselesaikan dulu secara adat. Apabila tidak bisa ada penyelesaian di adat tersebut, adat Ammatua, barulah diserahkan ke aparat penegak hukum. Itulah perbedaan dengan kabupaten lain dari Kabupaten Bulukumba. Sehubungan dengan kegiatan pendampingan hukum, masalah refocusing anggaran dengan realokasi anggaran, Bidang Datung Kejaksaan Negeri Bulukumba telah melakukan pendampingan terhadap pemerintah Kabupaten Bulukumba, Dinas Kesehatan. Jadi kami melakukan pendampingan ada 2. Satu lagi KPU Kabupaten Bulukumba terkait dengan tahap-tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Saya kira itu penjelasan dari Bidang Datun. Tambah lagi kita di Kejaksaan Negeri Bulukumba itu ada namanya pos pelayanan hukum gratis. Jadi siapapun masyarakat yang butuh informasi hukum, silahkan datang ke kantor kami di kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba, Jalan Rambutan nomor 5. Kami siap memberikan pelayanan hukum gratis. Di samping itu ada juga informasi publik. Itu bisa dijelaskan mungkin bidang intelijen.
Oke. Saya kira dari bidang perdata dan tata usaha negara, saya kira demikian. Baik. Terima kasih Bu Novi. Saya ke bidang intelijen Pak Yusran. Pak Yusran seperti apa? Ada tadi informasi publik ya? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan informasi publik tersebut, Ya. benar kami di kantor itu kita menerima setiap ada informasi dari masyarakat, kemudian dari bidang intelijen kami saring informasi tersebut apakah kebenaran informasi tersebut betul adanya. Terus di situ kami laporkan kepada pimpinan untuk tindakan-tindakan apa yang akan kami laksanakan selanjutnya terhadap informasi tersebut. Oke, itu seputar informasi publik ya. Selain itu, kalau saya tidak salah ingat, bidang intelijen itu memantau semua kegiatan dari seksi-seksi yang ada ya, seperti tindak pidana khusus, pidana umum dan juga Datun ya. Itu kalau menurut pantauan yang dilakukan ini Pak Yusran, sejauh ini 3 seksi tadi itu apakah cukup dinamis ini selama masa pandemi atau memang agak berkurang? Ya, benar. Jadi bidang intelijen itu selain itu fungsi aja memang ada fungsi pengamanan namanya. Pengamanan. Pengamanan. Jadi setiap bidang itu termasuk kebijakan hukum yang dihasilkan oleh kepala kejaksaan kami atau di bidang-bidang lain itu di fungsinya intelijen itu kita mengamankan terhadap kebijakan hukum itu. Oke. Tapi tetap dinamis ya selama masa pandemi ini. Iya, harus tetap dinamis. Baik, saya jadi ingat dengan beberapa kendala dulu ketika ini kan kita sudah memasuki Sulawesi Selatan ya, Makassar khususnya sudah hampir memasuki zona hijau, tapi ini kayaknya mundur lagi ya dari zona orange ke kuning. Ini yang sempat mengemuka dulu ketika masa pandemi, saya tidak tahu apakah ini masih diberlakukan sampai sekarang, sidang online ya, dalam jaringan. Itu apakah sampai sekarang masih dilaksanakan di Bulukumba atau mungkin sudah berubah, perlahan-lahan menyesuaikan? Dengan Ibu Kasma mungkin ya? Oh ya, makasih. Terkait dengan sidang online sampai saat ini kami masih melakukan persidangan secara virtual. Namun hal ini juga dilihat juga dari berat ringannya kasus yang kami tangani. Misalnya untuk perkara tindak pidana pembunuhan itu kan pembuktiannya itu harus benar-benar maksudnya di persidangan gitu untuk melihat keterangan saksi secara langsung. Jadi kami berkoordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri Bulukumba. Bagaimana kalau untuk perkara tindak pidana pembunuhan itu pembuktiannya dilakukan di Pengadilan Negeri Bulukumba. Namun untuk tindak pidana seperti misalnya penganiayaan atau pencurian itu kami lakukan secara virtual di kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba. Oke, jadi ini menyesuaikan juga dengan berat tidaknya kasus yang ada ya. Oke. Kemudian selain itu, saya kemarin pekan lalu ya dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Takalar itu sempat kita lebih fokus membahas tentang restoratif justice ya. Itu mungkin dari bidang pidana umum atau dari pidana umum juga? Terkait dengan restoratif justice, ini juga ada kaitannya dengan penegakan hukum. Jadi dalam hal penegakan hukum itu untuk masalah pemidanaan itu kita itu sebagai langkah awal. Jadi ada hal-hal yang kita bisa lakukan, itu salah satunya restoratif justice yang diatur dalam Perja Nomor 15 tahun 2020. Jadi tapi ini juga dilihat dari kasusnya. Misalnya kan telah diatur syarat-syarat untuk dilakukan restoratif justice. Misalnya tindak pidananya itu ancaman hukumannya di bawah 5 tahun dengan tingkat kerugiannya itu di bawah 2.500.000 dan juga itu salah satu syarat untuk dilakukan restoratif justice itu harus juga ada perdamaian atau unsur maafkan dari pihak korban. Jadi setelah ada pernyataan secara lisan akan memaafkan perbuatan dari pelaku atau terlapor, maka kami fasilitasi untuk diadakan restoratif justice. Oke.
Dan sejauh ini apakah sudah ada kasus yang menerapkan untuk di Kejaksaan Negeri Bulukumba, alhamdulillah ada sebanyak 2 perkara yang telah kami lakukan restoratif justice. Yang satu, dua-duanya itu perkara tindak pidana perkara penganiayaan ringan pasal 351 ayat 1 KUHP. Oke, jadi sudah ada 2 kasus di sana ya. Baik, yang diselesaikan dengan restoratif justice. Pak Hartam, kalau melihat banyaknya permasalahan hukum yang beredar di masyarakat, diantaranya tadi masalah pertikaian dan beberapa perkara lainnya ya. Mungkin Pak Hartam bisa menggambarkan sedikit di Bulukumba ini seperti yang disampaikan tadi yang paling menempati kasus tertinggi ya. Itu apakah dari pidana khusus atau pidana umum atau mungkin dari perdata dan tata usaha negara, Pak? Kalau secara umum, tentunya adalah perkara pidana umum. Yang paling menempati kasus tertinggi ya? Yeah. Dan penyelesaiannya itu sepanjang masa, mulai dari masa pandemi sampai sekarang, tetap menerapkan persidangan secara virtual seperti yang disebutkan tadi atau memang ada? Baik, terkait dengan persidangan online, tentunya itu adalah merupakan suatu terobosan dari pihak kejaksaan yang dilakukan dalam rangka melakukan pencegahan terhadap menyebarnya COVID-19 di lingkungan setempat, karena bisa dibayangkan apabila dilakukan sidang secara biasa seperti sebelum pandemi, tentunya akan banyak dihadiri oleh orang-orang dan itu merupakan suatu potensi yang sangat rawan untuk penyebaran corona. Jadi pelaksanaan sidang tetap diberlakukan secara virtual kecuali ada hal-hal khusus terkait dengan pembuktian yang harus mungkin bisa dilihat secara langsung oleh baik oleh hakim, oleh jaksa maupun dari pihak kuasa hukum terdakwa. Oke. Baik, kita akan buka sesi untuk pendengar kita bergabung 3621853, kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar Kota Makassar. Pesan singkat dan juga pesan WhatsApp-nya kami tunggu di 0811 4100 222. Dan kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Wih, kerennya itu jaksa pas ketuk palu. Langsung gak ingin jadi jaksa. Ih, bukan jaksa itu yang ketuk palu. Tahu jika apa itu jaksa? Ih,
jaksa itu yang memberikan putusan toh? Salah. Jaksa itu tugasnya yang memberikan tuntutan umum kepada terdakwa. Justru yang ketuk palu dan memberikan putusan terhadap terdakwa itu hakim. Oh, mengerti Meka. Tapi jaksa itu swasta toh? Bukan. Jaksa itu lembaga pemerintah, bukan swasta. Yang swasta itu jasa angkut. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka berdasarkan undang-undang. Kami masih menemani Anda di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, hari Kamis 19 November 2020 dan masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba dengan tema peran Kejaksaan Negeri Bulukumba dalam penegakan hukum. Saya lanjut dulu dengan, sebelum membacakan pesan singkat dan juga pesan WhatsApp yang sudah masuk, dan juga menantikan telepon Anda di 3621853 kode wilayah 0411 yang berada di luar kota Makassar. Saya ke Bapak Andi Tirta Masaguni SH. Ini selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus ya. Tadi sempat Pak Harta menyampaikan tentang penanganan yang saat ini sedang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba terhadap kasus jaminan persalinan untuk tahun anggaran 2019. Ini bisa dijelaskan sedikit Pak Tirta, silakan. Baik, kami menyambungkan dari keterangan Bapak Kajari tadi bahwa pada tahun 2020 kami telah melakukan penyidikan terkait dengan anggaran dana non fisik bidang kesehatan yaitu Jampersal, yang mana dalam pengelolaan di bidang Jampersal itu dari bidang keuangan itu ada kami menemukan adanya penyimpangan terkait dengan pengelolaan keuangannya. Oke. Penyimpangannya seperti apa mungkin? Karena begini, kami dalam masih tahap penyidikan, baik. jadi terkait dengan masalah teknisnya terkait dengan perkara tersebut kami belum dapat menyampaikannya. Cuman kalau untuk Kejaksaan Negeri Bulukumba menangani perkara tersebut, ya kami sedang menangani perkara tersebut. Baik. Rata-rata untuk sebuah perkara seperti ini berapa lama ya waktu yang dibutuhkan sampai akhirnya masuk dalam proses persidangan? Baik, kalau sebenarnya kalau dalam hal untuk suatu kasus diselesaikan dalam kejaksaan itu sebenarnya tergantung dari waktunya. Cuman kalau pada saat ini kan kami apalagi situasi masa pandemi sekarang ini yang membuat kami juga bukan maksudnya kendala, artinya kami juga dalam hal memanggil saksi-saksi yang akan kami periksa itu secara bergantian. Satu kali kami panggil mengingat untuk menerapkan protokol kesehatan juga dalam hal penyidikan. Oke. Selain Jampersal yang saat ini sedang dihandle untuk pidana khusus? Untuk tahun 2020 ini saat ini cuma perkara Jampersal saja yang kami laksanakan. Oke. Baik, terima kasih Pak Tirta. Saya beralih dulu ke pesan singkat. Ini ada Pak Ibrahim di Makassar. Yang menanyakan tentang sekarang ini zaman kampanye, ada beberapa ujaran kebencian mungkin atau bahkan penyampaian berita bohong. Ini apakah juga bisa ditindak dan apa dasar hukum untuk menindak penyampaian ujaran kebencian seperti itu? Silakan, saya ke Pak Harta mungkin. Silakan Pak Harta. Baik, terkait dengan ujaran kebencian atau berita bohong tentunya ada diatur dalam Undang-Undang Pidana. Di mana itu adalah merupakan tindak pidana umum. Jadi yang melakukan penyidikan adalah pihak kepolisian. Jadi sepanjang ada alat bukti yang mendukung, minimal 2 alat bukti yang mendukung, itu bisa dilakukan. Dan ujaran kebencian atau penyebaran berita bohong juga ini bisa juga bukan hanya secara langsung tapi melalui sarana elektronik, dan itu juga bisa dilakukan tindakan melaporkan terkait dengan undang-undang pelanggaran terhadap undang-undang transaksi elektronik. Untuk melaporkan ini jalurnya itu kita memang harus ke kepolisian ya? Ya, karena merupakan tindak pidana umum. Kalau untuk perkara-perkara yang bukan perkara ya, kegiatan-kegiatan seperti misalnya pelanggaran protokol kesehatan seperti yang sedang marak ini diperbincangkan sejak kejadian di Jakarta, pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye, tahapan kampanye saat ini, itu apakah bisa kita
adukan juga sebagai sebuah perkara hukum, atau seperti apa ini sebenarnya Pak Hartam? Terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan dalam masa kampanye, tentunya kalau dari sisi pidana kita dapat melihat dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, di mana dari sisi pidana itu ada ketentuan pasal 14 ayat 1, yaitu barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Itu karena ada kesengajaannya, juga ada karena kealpaannya. Terkait dengan menghalangi pelaksanaan penanggulangan, jadi pengertian penanggulangan ini ada beberapa macam yang disebutkan di pasal 5, yaitu upaya penanggulangan wabah meliputi penyelidikan epidemiologis, kemudian pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengabalan, kemudian pemusnahan penyebab penyakit, kemudian penanganan jenazah akibat wabah, kemudian penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya. Jadi kalau memang tidak mereka tetap melakukan tindakan-tindakan yang menghalangi pencegahan penanggulangan dari wabah penyakit menular ini bisa dilakukan tindakan secara pidana. Oke. Dan tetap jalurnya itu harus ke kepolisian dulu ya, mengadukan ke kepolisian. Iya. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Buat Anda yang ingin, saya undang kembali pendengar kita, silakan di 3621853, kode wilayah 0411 untuk Anda yang berada di luar kota Makassar. Anda bisa bergabung sekarang juga, kita bersama dengan Kejaksaan dari Kabupaten Bulukumba ya. Saya kembali ke pesan WhatsApp, ada Ibu Sri di Makassar. Ini menanyakan tentang apakah untuk kasus persengketaan tanah ya, yang masing-masing mengaku mendapatkan bukti, memegang bukti, ini bisa diselesaikan di kejaksaan, dan seperti apa prosedur yang harus dilakukan untuk persengketaan tanah? Mungkin bisa dengan Ibu Kasidatun. Silakan. Terima kasih. Untuk masalah tanah, kalau di Kabupaten Bulukumba mungkin agak sedikit marak juga masalah tanah. Kalau kita mau melihat persoalannya, kita harus lihat dulu asal usul tanah. Misalnya seseorang ini ada yang mengklaim bahwa sebidang tanah ini adalah milik si A, yang si B juga mengklaim bahwa dia pemilik tanah juga. Kalau secara hukum, pemilik tanah itu adalah yang memiliki sertifikat. Jadi otomatis seumpamanya kalau ada sengketa masalah tanah, kita lihat dulu alas hak apa yang dimiliki oleh kedua belah pihak tersebut. Kadang salah satu pihak itu hanya memiliki akta jual beli, tapi tidak memiliki alas hak berupa sertifikat. Ya di sini kita sebagai penegak hukum harus jeli melihat apa-apa saja alas hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak tersebut. Kalau misalnya salah satu dari para pihak itu yang dimiliki alas haknya adalah sertifikat, berarti secara sah dan secara hukum si A ini adalah pemilik dari tanah tersebut. Jadi tergantung dari alas hak apa yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Proses penyelesaian sengketanya itu melalui langsung ke pengadilan gugatan perdata. Kalau untuk mengklaim masalah tanah tersebut, dia tidak melalui jalur pidana tapi perdata. Jadi langsung ke pengadilan, langsung ke pengadilan mendaftarkan gugatannya, gugatan perdata. Baik, ini mudah-mudahan cukup jelas untuk Ibu Sri bagaimana untuk menyelesaikan sengketa tanah ya. Di sini disebutkan bahwa dua-duanya memegang bukti. Kalau sampai terjadi seperti ini, dua-duanya memegang bukti itu yang mana yang lebih kuat bukti? Apa tadi istilahnya? Alas hak ya? Ya,
Ya kalau masalah pembuktian itu ya di pengadilan pembuktiannya. Yang mana kuat alas haknya, siapa yang memiliki sertifikat dari kedua belah pihak, itulah pemilik sah dari tanah objek tersebut. bidang tersebut. Oke. Kita lihat dulu alas hak apa yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Kuat tidaknya sebuah alas hak itu ditentukan oleh apa ya, Bu? Itu tadi sertifikat itu, siapa yang memegang sertifikat atas bidang tanah tersebut, siapa pemilik sah sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Oke, jadi harus ada alas hak yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Baik. Baik, mudah-mudahan cukup jelas ini untuk Ibu Sri di Makassar. Kembali saya undang Anda untuk bergabung 3621853, kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar Kota Makassar. Masih dari pesan WhatsApp, Pak Ibrahim kembali menyampaikan kalau sengketa tanah itu tentang tanah hibah. Sementara yang menghibahkan, yang menerima hibah hanya memegang surat keterangan dari kepala desa, kemudian 2 orang saksi. Apakah ahli waris bisa menuntut kembali tanah hibah tersebut? Saya ke Ibu, kembali lagi ya, Ibu Novi lagi ya, silakan Bu Novi. Terima kasih. Jadi begini, masalah hibah itu dibuat oleh pemerintah setempat, dalam hal ini lurah. Misalnya dalam pembuatan sertifikat redis, prona, itu misalnya saya sebagai anak, saya ingin membuat sertifikat atas nama saya terhadap tanah tersebut, tapi tanah tersebut itu masih atas nama orang tua saya. Otomatis orang tua saya harus menghibahkan tanah tersebut kepada saya, makanya saya harus dibuatkan surat keterangan hibah di kantor pemerintah setempat, dalam hal ini misalnya di kelurahan, dilanjutkan di kantor camat. Adapun masalah, maksudnya tadi siapa yang menuntut ini? Yang ahli waris menuntut tanah yang sudah dihibahkan, sementara yang menerima hibah hanya memegang surat dari kepala desa dan 2 orang saksi yang bertanda tangan. Ya, kalau ahli warisnya mau menuntut, saya kira itu tidak bisa ya, karena sudah dihibahkan ini tanah. Sama dengan misalnya saya pribadi menghibahkan tanah saya ke pemerintah daerah, disaksikan oleh para saksi pemerintah setempat, otomatis ahli waris saya tidak bisa menuntut karena saya telah menghibahkan tanah tersebut ke pemerintah daerah. Begitu saya kira. Apalagi kalau memang sudah memegang surat ya, yang diberikan oleh pemerintah setempat. Itu sudah sah. Jadi tidak perlu khawatir ini Pak Ibrahim kalau misalnya menemukan kasus seperti itu, tapi alas haknya yang jelas. Jadi untuk semua kasus pertanahan itu hanya berpegang pada alas hak ya. Betul. Baik, kalau Pak Hartam mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak Hartam, seputar kasus sengketa tanah ini. Tadi sudah terkait sengketa tanah, tentunya yang terjadi bukan hanya antara yang tidak bersertifikat dan yang bersertifikat, bisa juga terjadi antara yang sama-sama hanya memiliki alas hak atau sama-sama memiliki akta jual beli. Tentunya dalam pembuktian di sidang perdata, tentunya hakim akan menilai dari asal usul dari perolehan tanah tersebut, dari mana yang bersangkutan memiliki tanah tersebut, dari pembayaran pajaknya, dan bagaimana terkait dengan penguasaan tanah tersebut, dan apakah yang bersangkutan ini sudah ada pendaftarannya di kantor desa setempat, terdaftar ada ininya terkait dengan masalah peralihan haknya. Jadi itu semuanya akan menjadi penilaian dari sidang perdata. Jadi bukan hanya yang terjadi sertifikat dengan yang tidak bersertifikat, tapi bisa juga terjadi yang sama-sama tidak bersertifikat, dan itu nanti akan dinilai pembuktiannya di pengadilan. Oke. Baik, ini jawaban tadi untuk Ibu Sri juga ya di Makassar. Sambil menantikan penelpon kita di 3621853 kode wilayah 0411, saya ke pesan singkat. Ada Pak Angga di Flores, ini cukup jauh dari tempat kita, yang ingin ditanyakan peran polisi, jaksa, hakim, dan KPK, perbedaan dan kesamaan serta kerjasamanya dalam penyelesaian satu perkara sehingga tidak terjadi polemik di masyarakat, tapi keputusan final yang benar dan tepat ya sesuai undang-undang. Bagaimana sebetulnya peran dari 3 unsur ini ya, polisi, jaksa, dan polisi, jaksa, hakim, dan KPK?
Baik, terkait dengan peranan dari polisi, jaksa, hakim, dan KPK, tentunya ini mungkin terkait dengan tindak pidana korupsi ya. Iya. Yang dimaksudkan dengan Pak Angga. Jadi kalau kepolisian itu fungsinya sebagai penyidik, penyidik ini bisa tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, yaitu antara tindak pidana korupsi. Sedangkan jaksa juga diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, dan juga jaksa juga secara umumnya juga melakukan kegiatan penuntutan. Dan sedangkan di KPK sendiri merupakan lembaga ad hoc yang dibentuk oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di peradilan tindak pidana korupsi. Jadi terkait ini fungsinya, kalau polisi terbatas hanya sebagai penyidik, kalau kejaksaan itu bisa sebagai penyidik, dan penuntut umum kalau dari KPK sendiri di sana ditempatkan dari penyidik, penuntut umum juga ada ditempatkan di KPK juga, di sana juga ada hakim tipikor. Jadi kalau di KPK include semuanya. Jadi tidak ada tumpang tindih, semuanya masing-masing dibutuhkan, karena perkara tipikor sendiri di Indonesia mungkin cukup banyak. Jadi kalau hanya satu pihak saja yang menangani mungkin kurang optimal. Baik. Baik, kita terima, mudah-mudahan cukup jelas untuk Pak Angga. Kita terima penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Di mana? Dengan Ambonai di Bone. Ambonai, silakan Pak Ambo. Yang mau saya sampaikan yang tentang adanya di tempat kami ini begini. Tanah yang kami tempati, katanya dulu orang tua kami diwahibahkan oleh orang tua yang artinya yang dipertuakan di tempat ini atau pemangku adat di tempat ini. Tapi di belakang ini ada yang mencoba merebut tempat kami. Dengan dasar katanya tanah itu hanya dipinjamkan dulu katanya oleh orang tua mereka kepada pihak adat. Baru pihak adat menghibahkan kepada masyarakat yang ada yang bermukim di tempat kami. Saya mau pertanyakan bagaimana untuk kedepannya untuk artinya biar kami punya legalitas untuk menempati tempat ini, kita pastikan tanpa gangguan. Karena seringkali kalau ada yang mau dirikan bangunan pasti diusik, pasti terusik. Jadi itu yang ingin ditanyakan. Sebentar Pak Ambonai, ada alas hak atau surat keterangan hibah atau apalah yang dipegang oleh masyarakat yang sekarang menempati tanah yang dihibahkan oleh pemangku adat tadi? Tidak ada rasa haknya, tapi artinya kita cuma punya bukti bahwa berapa puluh tahun kami yang membayar untuk pajak. PBB-nya, pajaknya. Pembayaran pajak oleh masyarakat yang menggunakan sekarang ya. Baik. Namun yang mengaku punya tanah kami juga mengaku tidak punya tanda bukti. Kalau dia yang pemilik ahli warisnya. Ahli waris juga tidak punya tanda bukti ya? Ya, begitu. Sama-sama berarti. Baik, Pak Ambonai, ditunggu jawabannya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Baik, Pak Hartam bagaimana melihat kasus seperti ini? Oh ya, kembali lagi Ibu Novi. Baik sekali Ibu. Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara masalah tanah adat, tanah negara, tanah yang dikuasai oleh negara, kalau dia sifatnya tanah adat atau tanah negara telah dikuasai selama 20 tahun, itu biasanya ada keterangan dari pemerintah setempat. Apalagi dia membayar PBB-nya ya? Bahwa betul ini tanah telah dikuasai si A selama 20 tahun secara turun-temurun. Misalnya tanah itu awalnya hutan, masuk dalam kawasan tanah negara, tapi telah dikuasai selama 20 tahun secara turun-temurun, itu ada penyaksian dari pemerintah setempat. Itulah kadang ahli warisnya dibuatkan
surat kepemilikan dari tanah yang telah disaksikan oleh pemerintah setempat bahwa betul tanah tersebut telah dikuasai oleh si A secara turun-temurun selama 20 tahun. Saya kira begitu kalau untuk masalah tanah adat, tanah negara, tanah yang dikuasai oleh negara. Oke. Dalam kasusnya Pak Ambok Naik di Bone tadi ini, menurut kisahnya Pak Ambok Naik, tanah dihibahkan oleh pemangku adat, sementara pemangku adat ini memperoleh tanah tersebut dipinjamkan oleh seseorang ya. Nah, ketika pemangku adat ini atau pihak adat ini mengelola tanah tersebut, maka dia menghibahkan ke masyarakat yang bermukim di daerah tersebut. Nah, tadi pertanyaannya Pak Ambok Naik, bagaimana membuat legalitasnya agar ketika melakukan pembangunan, mendirikan bangunan di situ tidak ada gangguan dari pihak yang memberikan atau meminjamkan ke pemangku adat tadi. Bisa dibuatkan legalitas, Bu ya, kalau dia sudah membayar PBB kemudian menempati selama 20 tahun lebih ya? Itu asalkan disaksikan oleh pemerintah setempat. Oke. Jadi harus dibenarkan oleh pemerintah setempat, dalam hal ini kepala desa kah atau lurah kah atau camat, bahwa betul tanah tersebut telah dikuasai secara turun-temurun selama 20 tahun dan telah membayar PBB selama kurun waktu 20 tahun tersebut. Oke. Jadi Pak Ambok Naik sebaiknya pergi ke pemerintah setempat ya? Minta penyaksian dulu. Minta penyaksian agar ada legalitasnya, ada alas haknya ya, dan membawa bukti pembayaran PBB-nya selama itu ya. Baik. Ini kalau pembayaran PBB ini enggak mungkin kedua belah pihak ya? Bukti PBB itu bukan bukti kepemilikan. Oh. Jadi pembayaran pajak bumi dan bangunan itu bukan bukti kepemilikan. Siapapun bisa, misalnya saya kontrak rumah. Otomatis selama saya kontrak rumah selama 5 tahun ya 5 tahun itu saya bayar PBB-nya di situ. Tapi bukan saya pemilik dari rumah tersebut, saya cuma kontrak. Jadi kalau masalah PBB itu bukan bukti kepemilikan. Oke, baik. Ya, jadi untuk Pak Ambok Naik sebaiknya berkonsultasi ke pemerintah daerah setempat, ke kepala desa kah atau lurah ya yang ada di tempatnya. Selanjutnya ke BPN untuk mendaftarkan. Itu untuk mendapatkan keabsahan kepemilikan dari tanah tersebut. Setelah ada penyaksian dari pemerintah setempat, lalu ke Badan Pertanahan Nasional untuk mendaftarkan. Baik, jadi 2 langkah ini ya, ke pemerintah setempat, setelah ada persetujuan, sudah ada persaksian, baru dibawa ke BPN untuk membuat legalitasnya atau lasaknya. Baik, mudah-mudahan cukup jelas untuk Bapak Ambok Naik di Bone. Yang berikutnya silakan 3621853 kode wilayah 0411. Saya ke pesan singkat Pak Afir di Jampea, Desa Ujung, ini di Kabupaten Kepulauan Selayar ya. Biaya yang sebenarnya dipakai untuk pembuatan sertifikat tanah itu berapa ya? Karena di sini sepertinya bermacam-macam biaya yang diminta. Wah, ini sebetulnya harusnya yang jawab ini pertanahan ini. Ya, itu bukan ranah kita untuk menjawab. Tapi mungkin ada gambaran nggak Bu? Kira-kira kisaran berapa ya untuk pembuatan? Itu tergantung kalau sepengetahuan saya tergantung sih dari luas tanahnya. Luas tanah ya. Iya. Oke. Luas tanah tergantung dari objeknya di situ, berapa luas tanah yang akan dilakukan jual beli. Baru bisa ada perinciannya kan. Kalau di pertanahan itu kan ada biaya ukur, ada biaya patok, ada biaya pembuatan sertifikat materai, itulah yang dihitung semua saya kira lebih tahu itu di Badan Pertanahan. Ya. Oke, nanti bisa konsultasi langsung nih Pak Afir dengan Badan Pertanahan Nasional yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar ya. Baik, Pak Hartam mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Hartam? Mungkin terkait pendaftaran tadi yang di BPN tadi, tentunya sekarang kan di masing-masing kantor BPN ada pelayanan terpadu satu pintu. Bisa langsung secara resmi, secara formal bertanya kepada petugas yang bersangkutan. Jadi perlu dihindari adanya melalui mungkin calo-calo, sehingga itu bisa menyebabkan penambahan biaya. Jadi saya sarankan mendaftar langsung secara resmi ke BPN. Baik, terima kasih Pak Hartam dan juga pendengar kita yang berikutnya. Silakan, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit terakhir ini ya. Tapi saya ke pesan WhatsApp, ada Pak Ahmad di Makassar. Kalau
fitnah dan fitnah dan hal-hal yang tidak sesuai tapi dilakukan dalam kategori perbuatan yang tidak menyenangkan. Apakah kita bisa melaporkan ke kejaksaan dulu atau memang harus ke kepolisian? Baik, silakan, terkait dengan fitnah tentunya berbeda dengan perbuatan tidak menyenangkan. Mungkin dulu ini dianggap sama oleh masyarakat. Kalau fitnah itu adalah menuduh tidak seperti yang sebenarnya. Sedangkan kalau perbuatan menyenangkan itu dulu pasal 335 itu dulu sebelum dirubah oleh putusan MK ada namanya melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, menyuruh orang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu sebelum putusan MK. Tapi setelah adanya putusan MK di pasal 335, kata atau kalimat yang tidak menyenangkan itu dihapus. Jadi hanya melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyuruh untuk orang agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi ini beda dengan fitnah. Kalau fitnah itu adalah menuduh yang tidak sebenarnya. Jadi itu perbedaan. Nah, semuanya ini merupakan ranah tindak pidana umum yang pelaporannya melalui kepolisian. Kepolisian ya, tetap harus melalui kepolisian. Baik, mudah-mudahan cukup jelas untuk Pak Ahmad. Yang terakhir sekali ini ada Pak Iwan di Makassar. Bagaimana untuk mengadukan ASN yang tidak netral pada saat pilkada? Bahkan mengancam bawahannya. Apakah ini harus diadukan ke pihak kepolisian atau sebaiknya ke mana? Baik, terkait dengan ASN yang tidak netral dan mengancam bawahan, tentunya sebelum kita melaporkan kita harus melengkapi dulu bukti-bukti yang terkait, karena ini tentunya akan menyulitkan kepada pihak Bawaslu maupun nanti seandainya ini bisa naik ke penyidikan maupun kepada penuntut umum. Jadi saran saya kumpulkan alat bukti dulu. Jadi minimal ada 2 orang saksi maupun mungkin ada bukti-bukti rekaman atau foto atau video. Kemudian yang kedua terkait dengan apakah pada saat kejadian tersebut sudah ada penetapan pasangan calon atau tidak, karena ini berpengaruh terkait dengan tempus delictinya. Jadi saran saya kumpulkan alat bukti dulu, minimal 2 alat bukti, yaitu keterangan saksi minimal 2 orang maupun ada dokumen atau foto atau video atau rekaman yang kemudian juga nanti pelaporannya melalui mekanisme ke Bawaslu terlebih dahulu. Oh, ke Bawaslu terlebih dahulu ya untuk netralitas ASN ya. Baik. Ini mudah-mudahan cukup jelas ya, Pak Iwan di Makassar. Kita terima penelpon yang terakhir. Halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang dengan Kahar Rudi dari Kabupaten Jeneponto. Silakan Pak Kahar. Ya, assalamualaikum Bapak dan Ibu dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum adat Amatoa pada suku Kajang sebutlah perkawinan. Apakah sepenuhnya hukum-hukum tersebut pada pemangku adat saja? Tidak terkoneksi ke pemerintahan umum seperti lurah atau kepala desa untuk kepengurusan surat-surat pesta. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Kaharudin di Jeneponto tadi ya. Baik, silakan ke Ibu Novi lagi. Baik. Terima kasih Pak Kahar. Jadi di suku Kajang itu di Amatoa ada beberapa sanksi-sanksi adat. Yang pertama itu ada namanya denda. Bahasa Kajangnya namanya dipasalah. Yang kedua itu ada namanya dihukum namanya diasingkan atau kalau orang suku Kajang bilang dipatumpangan tanah. Yang ketiga itu ada sanksi namanya tunu pasaung. Itu linggis yang dibakar itu yang dipegang oleh masyarakat yang melakukan suatu pelanggaran. Terkait tadi pertanyaan Pak Kahar masalah perkawinan ya. Iya. Apakah ada keterkaitan nanti setelahnya dengan misalnya buku nikah atau memang hanya full murni adat saja? Tetap ada buku nikah. Tapi dia dulu secara adat. Kalau di Amatoa pernikahannya secara adat dulu. Setelah dilakukan pernikahan secara adat barulah
daftarkan di kantor KUA kecamatan. Kan di sana kalau Amatua kan Kecamatan Kajang, ada kantor KUA di sana. Tapi proses perkawinannya dulu secara adat, setelah itu didaftarkan di kantor KUA kecamatan. Tetap ada koneksi dengan pemerintah Tetap setempat, ada koneksi dengan pemerintah setempat, dengan pemerintah adat. Kecuali masalah pelanggaran-pelanggaran tadi itu sanksi-sanksinya. Jadi mereka menerapkan hukum itu terhadap mereka yang melanggar hukum adat terhadap mereka yang melanggar sanksi ya. Baik, ini berarti agak unik ini ya penerapan hukum di daerah Bulukumba ya, Pak Hartam ya? Ya. Baik, kita berada di penghujung kebersamaan kita. Ini saya ada mungkin hal-hal yang ingin disampaikan sebagai closing statement. Apakah diwakili oleh Pak Hartam atau kita minta kesediaan masing-masing seksi untuk menyampaikannya? Gimana Pak Hartam? Dipersilakan masing-masing seksi. Oke, saya mulai dengan Pak Andi Tirta Masaguni dulu yang paling ujung. Silakan Pak Andi. Baik, kalau statement terakhir dari kami, kenali hukum, jauhi hukum. Itu aja kalau dari kami. Kenali hukum dan jauhi hukum. Jauhi hukuman ya. Baik, Pak Yusran, silakan Pak Yusran. Ya, terima kasih kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bulukumba setempat, bahwa janganlah takut-takut untuk mengadukan, melaporkan setiap ada permasalahan-permasalahan hukumnya. Kejaksaan pintu terbuka lebar dan itu tidak dipungut biaya. Kami terkait dengan mau istilahnya melaporkan, mengadukan atau sekedar konsultasi itu kami buka untuk pelayanan tersebut. Oke. Terima kasih. Baik, tidak perlu khawatir ya untuk masyarakat. Ibu Kasmah, silakan Bu. Statement saya karena khususnya untuk wilayah Bulukumba dan maupun kabupaten yang sedang pilkada, untuk ASN maupun pejabat daerah ataupun pejabat setempat sebelum berakhirnya masa kampanye harus untuk menjaga sikap netralitas. Iya. Baik. Karena ada undang-undang yang mengatur terkait dengan tindak pidana khususnya mengenai netralisasi ASN. Jangan sampai karena keinginan untuk apalagi memihak kepada pasangan calon lupa akan kewajibannya sebagai ASN atau pejabat negara untuk tetap netral sebelum masa kampanye berakhir atau pemungutan suara. Baik, terima kasih Ibu Kasmah. Ibu Novi silakan Bu. Closing statement saya, Anda butuh konsultasi hukum gratis, datanglah ke kantor kami di kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba, Jalan Rambutan nomor 5. Terima kasih. Baik, konsultasinya gratis ya, jadi tidak perlu khawatir. Silakan Pak Hartam yang terakhir. Baik, terima kasih. Kembali lagi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Tirta, untuk menghindarkan hukuman tentunya kita harus mengenali hukum. Jadi prinsipnya apabila masyarakat ingin mengetahui hukum secara jelas, silahkan datang ke Kejaksaan Negeri Bulukumba, akan kami berikan penjelasan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih untuk seluruh jajaran dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba. Insya Allah tahun depan kita bisa lanjut lagi perbincangan kita di Jaksa Menyapa. Selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pendengar, demikian telah kami hadirkan dialog interaktif Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, hari Kamis 19 November 2020. Saya Melani Ahmad, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di edisi Jaksa Menyapa Kamis depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.